Lain kali diharapkan on time ya, paling maksimal 1/4 jam lah gitu ya. Kasihan kalau enggak ini kelasnya banyak sih. Ada beberapa kelas, kelas terutama yang online tuh kelasnya pada banyak. Ini cut off point, udah ya, cut off point, eee, sudah. Cut off point itu intinya kan, apa, untuk yang ikut UTS susulan mungkin kemarin, cut off point itu intinya adalah, eee, untuk memastikan bahwa hanya kriteria yang penting saja yang akan dipertimbangkan selanjutnya. Jadi proses di cut off point adalah proses untuk menyeleksi kriteria. Jika misalnya dari suatu focus group discussion, itu kan, biasanya muncul alternatif dulu. Nah, untuk memilih alternatif terbaik kan perlu alat ukur atau kriteria ya. Alat ukurnya apa, seperti beli mobil, alat ukurnya harga, kenyamanan, dan lain-lain gitu ya. Mmm. Ya itulah kriteria. Nah kalau multi partisipan berarti banyak ya yang berdiskusinya dan masing-masing diminta untuk menyumbangkan kriteria, maka kemungkinan akan muncul banyak kriteria. Nah, cut off point ini untuk memastikan bahwa kriteria yang betul-betul dianggap penting oleh semua partisipan lah yang akan, dibahas selanjutnya ya. Jadi meng-cut off, meng-cut out, jadi mengeluarkan kriteria yang dianggap, kurang penting, yaitu kriteria yang nilai rata-ratanya di bawah, nilai cut off point, yaitu cut off point. Nah, sekarang Borda ya, Borda, ininya baca sendiri aja ya, apanya, penjelasannya. Nah, langkah-langkahnya aja saya langsung, praktis langkah-langkahnya. Minggu depan, saya ada janjikan ke kelas-kelas yang lain ya, ada kuis mengenai Borda ya, jadi tolong perhatikan. Langkah-langkah dalam pelaksanaan teknik DLP atau Borda adalah pertama kumpulkan anggota atau peserta berdasarkan kepakaran dalam konteks permasalahan. Jadi peserta dikumpulkan berdasarkan kepakaran dalam konteks permasalahan. Jadi misalnya untuk menyelesaikan suatu masalah itu butuh beberapa pakar, maka ya kita rekrut berbagai jenis pakar itu, lalu kita kelompokkan berdasarkan jenis kepakarannya. Misalnya untuk apa, memutuskan ya alternatif kilang minyak misalnya. Nah itu perlu berbagai pakar ya, pakar perminyakan, pakar, transportasi, pakar, sipil kelautan misalnya, pakar, teknik industri, atau ekonomi gitu ya, lalu pakar dan, sosial dan lain-lain. Jadi ada permasalahan yang membutuhkan, lintas disiplin ya, lintas ilmu, lintas jurusan lah kalau dalam ini ya. Lalu berikan alat bantu survei kepada semua anggota untuk mengumpulkan pandangan mereka mengenai keputusan. Jadi ada alat bantu survei di dalam Borda itu, misalnya alat bantu survei untuk mensurvei kriteria atau mensurvei urutan kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya. Atau alat bantu survei untuk menilai alternatif terhadap, eee, berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Lalu kelola dan analisis hasil survei, ya. Nah, hasil survei itu biasanya kalau dalam, ini diskusinya bisa offline atau online, sama aja ya. Kalau online mungkin, apa, formnya dibagikan, lewat chat gitu ya, atau lewat grup WhatsApp atau lewat chat di apa, seperti di Google Meet ini, kan kita bisa ngirim lewat chat, bisa di-download dan di-upload gitu ya oleh masing-masing.
lalu, suruh mereka mengisi, setelah diisi maka dikelola, dianalisis hasil survei. Misalnya mengenai kriteria, mengenai urutan kriteria ya untuk menentukan bobot kriteria atau penilaian alternatif berdasarkan kriteria. Nah, itu bisa, kita berikan form, suruh mereka ngisi. Kemudian, dianalisis, ditabulasi ya, tabulasi, lalu disimpulkan, eee bisa disampaikan gitu ya. Jadi hasil survei pertama itu bisa dikemukakan, nih hasil dari, eee, kuesioner yang disebarkan, hasilnya seperti ini setelah dianalisis, kemudian jika ada yang perbedaan yang mencolok, ya bisa diklarifikasi gitu. Nah, kemudian bisa diberikan alat bantu survei untuk kedua kalinya kepada setiap anggota dengan ringkasan dari jawaban yang diperoleh pada kuesioner tahap pertama. Tanyakan kepada para anggota untuk mempertimbangkan rangkuman hasil dan mengisi alat bantu survei yang kedua. Jadi bisa yang pertama itu diperbaiki gitu ya, isian mereka yang pertama diperbaiki dengan melihat hasil survei dari seluruh peserta. Karena mungkin pada saat pertama mereka belum begitu paham gitu ya mengenai apa yang harus diisi atau apa yang harus dipertimbangkan. Maka bisa diulang dengan, survei yang kedua gitu ya, dan melihat, eee, pemahaman orang lain gitu ya. Tapi meskipun, nanti pendapatnya berbeda dengan yang lain masalah, yang penting nanti diklarifikasi. Misalnya, dia kenapa nomor urut, eee, yang satu memberikan nomor urut 10, satu memberikan nomor urut 1 gitu ya, itu kan bertentangan. Ya, kalau kalau kriterianya hanya 10 berarti kan itu ada di 2 kutub ya, yang satu menyatakan sangat penting, yang satu menyatakan sangat paling tidak penting gitu ya, itu diklarifikasi. Nah, kemudian dikasih alat bantu survei yang kedua untuk isian yang sama, gitu, untuk me me apa, smoothing ya, untuk, kalau misalnya merasa, yang pertama ini salah, silakan diperbaiki di survei yang kedua. Apabila ada pendapat dari salah satu anggota yang berbeda secara signifikan terhadap mayoritas, anggota tersebut harus memberikan penjelasan yang rasional mengenai perbedaan tersebut. Penjelasan ini harus diberitahukan kepada seluruh anggota responden. Nah, kemudian ini nggak hanya 2 kali, kalau perlu, 2 langkah tersebut diulangi lagi sampai diperoleh konsensus dari keseluruhan anggota. Apabila tidak terdapat konsensus hingga batas waktu yang ditentukan, jawaban yang paling umum merupakan keputusan akhirnya. Nah, dalam model ini, beberapa responden memberikan penilaian terhadap kriteria dengan cara memberikan urutan ranking atau R. Dari angka 1 untuk kriteria yang paling penting sampai dengan N, di mana N adalah jumlah kriteria untuk kriteria yang paling tidak penting. Jadi gini, jadi dari langkah sebelumnya kan cut off point ya, di cut off point itu, kalau perlu cut off point ya, kalau misalnya kriterianya banyak, kita lakukan cut off point, output dari cut off point adalah, kriteria yang sudah fix gitu, kriteria yang muncul adalah kriteria-kriteria yang memang dianggap penting oleh semua peserta gitu ya. Dengan mereka kan memberikan angka 3 kepada kriteria yang sangat penting, angka 2 kepada kriteria yang penting, dan angka 1 pada kriteria yang penting. Ya, nanti prosesnya di cut off point kan nanti ada di rata-ratanya diurutkan. Nah, nanti yang rata-ratanya paling di bawah nilai cut off point, nah itu dieliminir kan. Nah, oke, setelah itu tinggal kriteria yang dianggap penting saja. Nah, dalam Borda ini setelah kita tahu kriterianya, nah kita kan harus memberikan bobot ya, bobot untuk setiap kriteria. Pada, metode yang pembobotan sederhana, bobot itu di, trial error ya, mengisi bobotnya itu trial error. Jadi, dicoba nih yang penting dikasih bobot yang cukup besar, yang lainnya, lebih relatif lebih kecil, terus dijumlahkan. Jumlah seluruh bobot harus sama dengan satu. Maka kalau jumlahnya belum sama dengan satu, maka, dicoba-coba yang misalnya, ada yang bobotnya dikurangi, ya, terus ada yang bobotnya
apa, bobotnya ditambah gitu, yang penting hasilnya kalau dalam persen itu harus 100% gitu ya, kalau dalam desimal itu harus sama dengan 1. Nah, dalam Borda, itu dipermudah gitu ya, menentukan bobot itu dipermudah. Caranya, pengambil keputusan kalau hanya satu orang atau responden jika pengambil keputusannya banyak orang dalam suatu rapat, suatu fokus group discussion bahkan bisa, 100 orang juga bisa ya sebetulnya menggunakan Borda ini, kita bisa meminta pendapat, mengenai mengenai bobot ya atau urutan, untuk kriteria ya. Jadi dalam Borda ini, cara menentukan bobot kriterianya, kita meminta responden atau pengambil keputusan untuk mengurutkan, memberi nomor urut kepada, setiap responden. Dengan nomor urut satu adalah untuk, kriteria yang paling penting, nomor urut 2 kriteria yang penting berikutnya, nomor urut 3 berikutnya, sampai kriteria ke-N. Katakanlah ada 10 kriteria, maka nomor kriteria yang paling tidak penting itu, diberi nomor urut 10 gitu ya. Jadi di sini yang pertama adalah, kita meminta responden untuk memberikan nomor urut kepada setiap kriteria yang ada. Jadi kita bagikan form berisi nomor, lalu kriteria ya, lalu ada kolom kosong. Nah, di kolom kosong itu si responden mengisi nomor urut di sebelah kriteria, di sebelah, kriteria. Nanti kita lihat formnya ya. Nah, dari urutan ranking ini, setiap kriteria diberikan nilai sesuai dengan rankingnya dan rumus. Nah, lalu setelah mereka memberikan ranking ya, kita tabulasi, kita tabulasikan. Ini sebelah kirinya kriteria, sebelah kanannya adalah nomor atau ranking ya dari masing-masing responden. Sesuai, jadi setelah mereka ngisi, kita tabulasikan, kita kumpulkan, dibuat dalam satu tabel. Nah, tapi itu tidak langsung diolah, itu eh, ditransformasi lagi. Nomor urut ini atau ranking ini kita ubah menjadi nilai, ya. Nilai dengan rumus, value atau nilai sama dengan N+1 dikurangi RI, di mana, VI adalah nilai untuk kriteria KI, value untuk kriteria KI, N adalah jumlah kriteria, dan RI adalah urutan ranking kriteria. Nah, maksud rumus ini adalah untuk membalikan, karena kalau kriteria tadi yang paling penting itu adalah untuk kriteria yang paling penting itu nomor urutnya yang paling kecil ya, nomor urut satu. Nah, kalau value ini membalikan, ya kalau misalnya ada 10 kriteria, maka yang kriteria dan nomor urut satu itu nilainya harus menjadi besar gitu ya, dengan memasukkan ke rumus N+1 dikurangi RI, di mana N itu adalah jumlah kriteria plus satu, jadi misalnya ada 10 kriteria, 10 plus 1, 11 dikurangi RI, nomor urutnya. Jadi yang tadinya nomor urut satu itu value-nya menjadi paling besar. Kalau ada 10 kriteria, value-nya dia menjadi nomor 10. Kenapa harus dibalikkan? Karena ini untuk menghitung bobot kriteria gitu ya. Kalau tidak ada proses pembalikan ini, proses transformasi dari urutan ke nilai, maka jika kita menghitung bobotnya, maka hasilnya itu akan untuk kriteria yang penting itu nilainya akan rendah gitu. Sementara kita menginginkan untuk kriteria yang paling penting itu nilai bobotnya itu yang paling tinggi. Nilai untuk kriteria dari satu responden ini dirata-ratakan dengan nilai kriteria dari responden yang lain, sehingga didapatkan nilai rata-rata yang menunjukkan urutan preferensi dari kriteria yang dinilai. Di langkah umumnya, membentuk tim yang terdiri dari para user dan pakar di bidangnya, kemudian menginventarisasi kriteria, ya, inventarisasi kriteria ya seperti yang dilakukan pada cut off point ya. Lalu
kalau kriterianya terlalu banyak, kita lakukan cut off point, sehingga, kita saring hanya kriteria yang penting, dianggap penting saja yang, kita lanjutkan, kita gunakan selanjutnya. Lalu menentukan bobot untuk setiap kriteria. Penentuan bobot ini dilakukan dengan meminta setiap peserta memberikan ranking terhadap kriteria yang disepakati. Jadi ranking. Ranking 1 diberikan untuk kriteria yang dianggap paling penting sampai seterusnya untuk kriteria yang paling tidak berpengaruh. Jika misalnya pada tahapan pertama terpilih N kriteria, maka nilai dihitung dengan N plus 1 min ranking. Nah, jadi ini yang pertama ya, ini yang pertama. Eee, Setelah kita tahu, eee, kriterianya, ada 10 kriteria, ya, kita berikan form ke masing-masing responden ya, atau pakar. Ininya kita kosongkan tentunya ya, lalu kita berikan kepada mereka, kita bagikan, karena ada 13 responden, kita buat 13 form seperti ini, kita bagikan ke mereka. Mereka suruh mengisi, di sebelah kriteria ini rankingnya ya. Satu menunjukkan paling penting, lalu misalnya di sini keamanan, kemudian penting berikutnya model ya, ini nomor 2 ya, artinya dia, kriteria yang terpenting kedua. Lalu yang terpenting ketiga adalah teknologi mesin, ini untuk apa, untuk, memilih mobil katakanlah ya. Lalu keempat, kemewahan katanya menurut responden ini ya. Kelima, irit konsumsi BBM dan seterusnya sampai yang ke-10. Nah ini misalnya ada 13 responden, diisi oleh mereka, kemudian dikumpulkan. Nah, tadi bobot dihitung dengan menjumlahkan nilai dari tiap peserta. Ini contoh ya, nah ini dikumpulkan, katakanlah 13 responden nih. Responden 1, ini responden 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ternyata ada responden yang memberikan angka yang sama, ya, itu nggak masalah. Misalnya di sini, keamanan dan kenyamanan, itu rankingnya sama, 1, nggak masalah gitu. Kalau responden menganggap bahwa antara kenyamanan dan keamanan itu sama, gitu ya, kepentingannya sama. Jadi rankingnya disamakan. Yang R2 malah di sini ranking 1 kemewahan, lalu yang keduanya kenyamanan dan model, mereka anggap sama ya, tingkat kepentingannya sama, sehingga nomor urutnya atau rankingnya disamakan. Bahkan ranking ketiga ini teknologi mesin, perawatan, keberadaan bengkel, sama kehandalan itu dianggap sama gitu ya. Sehingga yang nomor urutnya 3 itu ada beberapa, nggak masalah. Tapi konsekuensinya, ujungnya jadi nggak 10 gitu ya, karena ada yang sama. Jadi ini sampai 6. Nah, kalau ini sampai, nah ini yang R5 ini sampai 10 karena unik semua, nggak ada yang rankingnya sama, gitu. Oke, setelah itu, ya itu kita tabulasikan ya. Ini adalah tabel, eee, kriteria berdasarkan, urutan ranking dari setiap responden ya, menurut setiap responden. Oke, setelah itu, nah kita harus olah dulu secara sederhana. Nah ini, jadi tabel tadi sebelum dihitung bobotnya, ditransformasi menjadi nilai, ya. Ranking itu dijadikan nilai, dibalikan supaya yang nomor urutnya kecil itu nilainya menjadi paling besar, menjadi besar. Seperti ini contoh, eh, ya, R1 untuk responden 1 keamanan itu rankingnya 1 ya, rankingnya 1. Maka, eee, nilainya ya, karena rumusnya adalah nilai adalah jumlah kriteria ada 10 ditambah 1 jadi 11 dikurangi ranking ya. Keamanan tadi rankingnya 1, maka 11 dikurangi 1 adalah 10. Kenyamanan juga tadinya 1, maka dia 10 kurang plus 1, 11 dikurangi 1, 10. Jadi di sini
kalau harga ya, harga di atas itu 2 ya, rankingnya 2 menjadi 9. Lalu di sini misalnya kemewahan nomor 5 ya, kemewahan. Menurut responden 1 9 rankingnya ya, 9 maka 10 plus 1 11 dikurangi 9 2. Nah, kemewahan jadi 2 gitu. Sekali lagi, seringkali ya dalam ujian atau dalam praktek ini terlewatkan gitu, tidak dilakukan pembalikan dari ranking menjadi nilai ya, transformasi dari ranking menjadi nilai. Kalau tidak dilakukan ini, maka bobot ini akan cenderung hasilnya akan, yang sebetulnya dianggap penting, bobotnya akan kecil gitu ya. Tapi kalau dibalikan seperti ini, kalau ranking dijadikan nilai, maka peti keamanan kan bobotnya cenderung, apa, terjelung, kriteria ini merupakan kriteria yang paling penting ya, maka bobotnya paling besar di sini. Karena sudah ditransformasi dari ranking ke nilai atau sudah dibalikan gitu ya, yang tadinya nomor urut terkecil menjadi nilai, terbesar ya. Fungsinya untuk ini, supaya pada saat kita menghitung bobot, maka kriteria yang rankingnya tinggi itu memiliki bobot yang besar. Nah, itu tapi seringkali terlewat gitu ya, seringkali kalau di ujian itu, ini nggak dilakukan ya, sehingga kriteria yang penting itu bobotnya jadi kecil-kecil. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung bobot? Ya, sebelum menghitung bobot, bobot itu rata-rata skor ya, rata-rata skor dari, setiap kriteria ya. Nah, sekarang skor itu untuk setiap responden ya, sebenarnya bobot untuk setiap responden itu skor. Ya, keamanan, berapa sih skor keamanan? Skor keamanan adalah 10 ya di sini ya, skor sama dengan N dibagi sigma N. Sigma N itu ini ya, jumlah nilai ya untuk setiap kolom, untuk setiap responden. Di sini ada 64 ya, ada 64 ini penjumlahan dari kolom ini 64. Maka skor keamanan adalah 10 dibagi 64 menurut responden 1. Skor keamanan menurut responden 2 adalah 7/78. Menurut responden 13, 10/73. Nah, bobot itu adalah penjumlahan dari skor dibagi jumlah responden. Jadi rata-rata skor rata-rata skor dari keseluruhan responden. Jadi ini dijumlahkan, skor dari setiap responden dijumlahkan dibagi jumlah responden. Jadi ini nilai rata-rata bobot itu sebetulnya kan ini bobot sebenarnya sigma S dibagi P, sigma skor jumlah skor dibagi P. Jadi 10/64 tambah 7/78 tambah 10/73 tambah 10/86 dan seterusnya dijumlahkan dibagi jumlah responden dapatlah 13,49. Begitupun untuk kenyamanan sama ya 10/64, 9 ada sekian. Untuk, yang lainnya juga sama ya, untuk yang lainnya juga sama. Nah ini bobot itu totalnya harus sama dengan 100% ya, atau 1 ya kalau dalam desimal. Dari sini kelihatan, bahwa keamanan memiliki bobot yang besar ya, kriteria keamanan memiliki bobot yang besar ya, keamanan dalam memilih, itu keamanan, memiliki kriteria dan bobot yang cukup penting, keamanan juga andalan dan seterusnya ya. Nah ini bobot keamanan. Jadi kita sudah sampai sini kita sudah punya kriteria ya dan punya bobot, kriteria. Nah ini rumusnya tadi ya. Nilai diperoleh dari N sama dengan KN plus 1 dibagi R. Ini untuk transformasi dari, ranking ke nilai ya. Tujuannya tadi supaya yang rankingnya kecil itu nilainya jadi besar dan itulah yang dijadikan dasar untuk menghitung bobot kriteria. Nah, skor diperoleh dari S sama dengan N dibagi sigma N. S sama dengan skor, N sama dengan nilai, sigma N total nilai. Total nilai dari satu responden. Ya, jadi ini total kolom ya, total nilai itu. Bobot diperoleh dari sigma S dibagi P. Jadi rata-rata skor untuk
seluruh responden, rata-rata dari seluruh responden. Jadi dijumlahkan skor untuk seluruh responden dibagi jumlah responden, jadi merupakan nilai rata-rata. Jadi B 9 sigma S dibagi P. P adalah responden atau peserta. Nah, kemudian setelah kita punya bobot, punya skornya, maka kita memberikan nilai akhir, ya. Nilai akhir sama seperti pada pembuatan biasa ya. Kita sudah punya kriteria, punya bobotnya, lalu kita berikan nilainya berapa untuk setiap kriteria. Nilainya itu skalanya 1 sampai 100. Kemudian nilai akhir diperoleh dari sigma NP kali B dibagi P, di mana NP adalah jumlah nilai yang diberikan oleh responden. B adalah bobot kriteria yang sudah dihitung sebelumnya, lalu P adalah responden. Total nilai akhir, waduh, ini baru masuk. Total nilai akhir diperoleh dari TNA 9 sigma NA. Ya. Sigma NA adalah jumlah total nilai akhir. Nah, ini contoh. Nah, ini kita sudah punya kriteria, punya bobotnya tadi ya, dari proses yang tadi. Nah, ini proses menilai alternatif berdasarkan setiap kriteria oleh masing-masing responden. Jadi di sini kita menyebarkan nanti kuesioner, kriteria, bobot, lalu menurut R1, berapa sih nilai untuk ini ya, alternatif Honda. Di sini merek Honda, kendaraan merek Honda, terhadap kenyamanan. Ya, nilainya antara 1 sampai 100. Dia bilang kenyamanan 80 ya. Lalu keamanan 60, itu harus ada dasarnya ya. Kehandalan 70, teknologi mesin, harga. Kalau harga mudah ya, lihat dari brosur aja gitu ya. Perawatan mungkin dari spare part, dari biaya biaya perawatan ya, biaya servis, sekali servis berapa. Keberadaan bengkel, misalnya jumlah bengkel Honda di kota, satu kota itu ada berapa bengkel misalnya yang bisa merawat mobil Honda, seperti itu. Pertimbangannya ya seperti itu, harus ada pertimbangannya ya. Dalam mengisi ini tidak asal isi-isi aja. Harus ada acuannya ya, harus ada datanya yang bisa dijadikan acuan. Nah, nilai akhir adalah tadi rumusnya kan, nah ini aturannya ya, pembelian nilai responden antara 1 sampai 100 berdasarkan kriteria pada merek kendaraan yang akan dipilih ini, yang akan dipilih, lalu ini kriterianya kan oleh setiap responden. Berapa nilainya untuk setiap kriteria gitu ya. Nilai akhir diperoleh dari NA 9 sigma NP kali B dibagi P. Sigma NP itu adalah jumlah nilai yang diberikan oleh responden. Jadi ini ya, 80, di sini 60 tambah 60 tambah 70 tambah 60 dan seterusnya. Ini jumlahkan. Ini sigma NP. Jumlahkan dikali bobot dibagi jumlah responden. Ya, P itu jumlah peserta atau responden. Jadi ini rata-rata, sebenarnya rata-rata nilai dari responden dikalikan bobot. Nah, jadi 11,49. Jadi dari kalau ini kalau kita lihat ini nilai Honda itu paling besar di kenyamanan ya. Paling kecil di harga, mungkin karena harganya relatif mahal ya. Perawatan juga mungkin agak sedikit bengkelnya dan agak mahal ya biaya perawatannya. Keberadaan bengkel juga sedikit. Nah, kemudian total nilai akhir adalah jumlah dari nilai akhir ini. Ini adalah total akhir untuk Honda berdasarkan kriteria yang ada dengan bobot yang ini, gitu ya. Diisi oleh 11 responden. Lalu merek lain sama gitu ya, merek mobil lain sama.
Nah, ini yang paling besar adalah yang, dipilih. Tadi ada yang baru masuk. Yang belum absen, silakan absen. Untuk UTS kemarin ada beberapa